Cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Pada awalnya di zaman para rasul, pada abad pertama dan kedua, salib sebetulnya tidak banyak dipermasalahkan. Yesus sungguh-sungguh disalib, orang sudah tahu itu. Yang menjadi persoalan justru kebangkitan. Karena apa? Karena tidak ada orang yang melihat bagaimana persisnya Yesus bangkit. Yang mereka ketahui ialah Yesus menampakkan diri. Tapi saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa soal salib itu tidak ada masalah. Terbukti dari khotbah-khotbah Petrus di zaman-zaman pertama seperti pada masa Pentakosta, dia katakan begini, ya. Pada Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi dia ngomong kepada orang Yahudi yang telah kamu salibkan dan telah kamu bunuh. Jadi pendengarnya tahu Yesus itu mereka salibkan, mereka bunuh. Saya tunjukkan lagi di ayat 3 ayat 15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi jelas dia katakan kamu bunuh. Pendengarnya tuh ya kami bunuh. Jadi tahu. Dengan demikian sebetulnya tidak diragukan bahwa Yesus disalibkan. Yang menjadi soal apa? Apakah dia sungguh-sungguh bangkit? Dan itulah yang disaksikan oleh para murid lewat kisah-kisah penampakan yang mereka sampaikan. Tetapi entah mengapa, di kemudian hari ada golongan-golongan tertentu yang justru mempersoalkan kematian Yesus disalib. Nah, salah satu argumen yang dia katakan begini. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dikutip dari Injil Matius bab 12 ayat 40. Jadi katakan seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Mati nak Yunus di situ? Tidak. Nah, Yesus 3 hari seperti Yunus, demikian Anak Manusia, Yesus juga 3 hari 3 malam. Kalau Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati dong. Jadi kalau Anda katakan Yesus mati, berarti Yesus bohong. Nah, coba lihat apa yang dikatakan di dalam video berikut ini. In the heart of the earth, according to the Bible, was Jesus Christ dead or alive? Di dalam kubur dia mati. He died. That means he did not fulfill the prophecy. That means Jesus Christ, peace be upon him, lied. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38, Jesus Christ, peace be upon him, says, no son shall be given to you, except the sign of Jonah. As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. If Jonah was alive, even Jesus Christ, peace be upon him, should be alive. If he's dead, that means he didn't fulfill the prophecy. Do you mean to say Jesus Christ, peace be upon him, lied? Kedengarannya masuk akal, ya, sangat masuk akal. Tetapi justru saya tunjukkan itu tandanya Zakir Naik ini kurang memahami pesan Yesus maupun pesan Matius yang menulis Injil ini. Kita harus lihat teks itu di dalam konteksnya. Karena itu saya mau baca konteksnya, lalu tunjukkan apa sebetulnya maksud Yesus di situ. Jadi Yesus didatangi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang meminta tanda. Mereka katakan begini, ya. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ya, dia ingin minta tanda. Ayo Yesus, kasihkan kami tanda. Tetapi Yesus menjawab, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Orang Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus bahwa dia Mesias.
Nah, seperti lazim di zaman itu, kalau orang dinyatakan sebagai Mesias atau mengaku sebagai Mesias, dia harus menunjukkan bukti, tanda bahwa dia Mesias. Oleh karena itu, karena Yesus ditampilkan banyak oleh orang-orang dilihat sebagai Mesias, maka tokoh-tokoh Yahudi dan orang Farisi katakan, ayo tunjukkan, berikan kami tanda. Masalahnya apa? Yesus itu sudah banyak memberi tanda kepada mereka. Dan tanda itu bukannya membuat mereka menjadi percaya, tetapi justru membuat mereka semakin keras, seperti Firaun. Sudah ditunjukkan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang diberikan Allah, dia justru semakin keras hati. Nah, Yesus melihat ini pada diri orang Yahudi. Mereka meminta tanda. Walaupun diberi tanda, belum tentu mereka akan percaya. Memang meminta tanda dan mujizat itu bisa membawa orang kepada kepercayaan. Tetapi fakta menunjukkan, sudah berkali-kali Yesus memberi mereka tanda, mereka bukannya percaya, tapi minta-minta terus, dan semakin membenci Yesus. Oleh karena itu, Yesus selalu katakan kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia. Makna dari tidak setia, itu sering digambarkan sebagai bentuk perzinahan. Ya, seperti orang berzinah, tidak setia. Dan di dalam perjanjian lama, zinah itu sama dengan berhala. Artinya apa? Mempunyai Allah lain. Tidak percaya kepada Allah yang benar, tapi mengakui Allah lain. Apa yang terjadi pada Yesus? Yesus menampilkan kepada mereka Allah yang sejati. Allah yang berbelas kasih kepada mereka, yang mau menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak percaya, tidak setia. Karena itu Yesus katakan, kamu sekarang mau ngejar-ngejar saya minta tanda, supaya saya berikan kamu tanda biar kamu percaya. Saya sudah tahu itikadmu, kau tidak akan percaya lagi. Karena itu kepada kamu tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Mengapa? Untuk nanti supaya engkau diadili oleh orang-orang Niniwe pada akhir zaman. Sebab apa? Perhatikan, ketika Yunus ke Niniwe, dia tampil di situ menghadirkan Allah, dia tanda Allah yang berbelas kasih. Orang Niniwe mengenali Yunus sebagai Allah. Kata-kata Yunus sebagai kata-kata Allah. Karena itu mereka lalu bertobat. Nah, Yesus ingin seperti Yunus yang dikenali sebagai tanda Allah oleh orang-orang Niniwe, dia ingin sekarang di hadapan orang Yahudi tidak memberi tanda lain selain dirinya sendiri. Supaya di dalam dirinya sendiri mereka bisa mengenali Yesus sebagai Al-Masih. Sebagai Allah yang hadir. Tetapi apa yang terjadi? Orang Niniwe bertobat, bisa mengenali, tetapi orang Yahudi justru sebaliknya. Yang di depan dia jauh lebih besar dari Yunus, yang sebetulnya bisa menghadirkan secara lebih jelas siapa Allah yang berbelas kasih, mereka justru tidak mampu melihat itu. Nah, ketika Matius menyampaikan pesan Yesus ini, dia lalu menyadari bahwa hal yang paling esensial di dalam diri Yesus yang bisa menunjukkan Yesus itu menghadirkan Allah yang berbelas kasih, di mana? Yaitu dalam peristiwa kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, Matius selalu menambahkan, seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian pula Anak Manusia 3 hari 3 malam di rahim bumi. Itu hanya tambahan dari Matius untuk memperjelas apa maksud Yesus. Tapi maksud Yesus sebetulnya apa? Mau membandingkan. Jadi intinya perbandingan ini adalah, lihat, Yunus bagi orang Niniwe adalah tanda kehadiran Allah yang berbelas kasih. Dan orang Niniwe bagaimana? Dia mampu melihat bahwa kata-kata Yunus adalah kata-kata Allah. Dan mereka bertobat. Tetapi kalian orang Farisi
dan ahli-ahli Taurat, kepada kalian akan saya berikan tanda seperti tanda Yunus, yaitu diri saya sendiri. Dengan harapan Anda mampu melihat dalam diri saya tanda Allah yang hadir, Allah yang berbelas kasih, Allah yang menyelamatkan. Tetapi Anda tidak mampu. Nah, Matius tunjukkan di mana tanda yang paling kuat itu, yaitu di dalam wafat dan kebangkitan Yesus. Maka dia tambahkan itu. Itu hanya embel-embel, hanya untuk memperkuat. Itu pun sebetulnya dia keliru. Sebetulnya Matius keliru menghitung Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi. Yesus tidak 3 hari 3 malam di perut bumi. Ya, dia tidak sampai 3 malam. Kalau Anda hitung dari Jumat, Sabtu, itu dia hanya 2 malam. Nah, bukti bahwa itu bukan yang esensial, kita bisa lihat perbandingannya di dalam Injil Lukas. Coba Anda lihat di dalam Injil Lukas, bab 11 ayat 29 sampai 30. Ya, saya akan baca. Di situ tidak ada 3 hari 3 malam. Ya, saya baca teksnya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Jadi yang mau diperbandingkan di sini adalah Yunus menjadi tanda untuk orang Niniwe, dan orang Niniwe bertobat. Tapi kalian, saya, Anak Manusia, menjadi tanda bagimu. Saya, Anak Manusia, jauh lebih besar daripada Yunus. Tapi Anda tidak mengenali, dan Anda tidak bertobat. Karena itu nanti pada akhirnya orang Niniwe yang bertobat itu akan bangkit dan menghukum angkatan ini, mempermalukan mereka. Itulah sebetulnya yang mau disampaikan oleh Yesus. Bukan mau membuat perbandingan soal mati 3 hari 3 malam. Tidak ada hubungannya. Itu cara Matius untuk mempertegas bahwa Yesus itu menjadi tanda seperti Yunus menjadi tanda. Dan tanda yang paling kuat yang dilihat oleh Matius, yaitu wafat dan kebangkitan Yesus, merupakan tanda Allah yang berbelas kasih. Jadi keliru besar mengambil kesimpulan seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan tidak mati. Demikian juga Yesus berarti dia tidak pernah mati. Ini cara membuat kesimpulan yang salah kaprah. Ya, salah kesimpulan, tidak memahami konteksnya dan tidak memahami pesan inti dari Injil itu. Terima kasih.